ya, sido mundur ora. Nah, ya toh, gitu. Jadi kalau memang sudah terbukti nggak punya ijazah, ya, kalau kata apa Bang Bonato itu ijazah. Nah, kalau nggak punya ijazah, sido mundur ora. Nah, sido mundur ora. Ya, kalau malu harusnya mundur. Bung Ruliandi, silakan. Ya, jadi kondisi hari ini tidak menggambarkan adanya permasalahan yang substansial, yang mendasar, yang mengkhawatirkan terhadap konstitusi dan ketatanegaraan kita. Ya, ini sebuah anomali dengan apa yang dinarasikan oleh pihak-pihak tertentu yang sebetulnya tidak ada relevansinya dengan pembuktian hukum yang kuat. Ya, oke. Ya. Jadi artinya kita tidak perlu merasa khawatir dengan narasi-narasi yang disampaikan itu, ya, karena pada prinsipnya semua sudah berjalan on the track, semua sudah berjalan dengan prosedural yang baik, dengan substansi yang baik berdasarkan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Pengadilan belum pernah mengatakan bahwa ada ijazah atau ya pendidikan wakil presiden kita, Mas Gibran, ya, yang cacat hukum, ya. Tidak pernah ada pengadilan yang mengatakan itu atau penegak hukum yang mengatakan itu, sehingga tindakan-tindakan hukum administrasi, ya, dalam menetapkan dan melegalisasi terhadap satu penyetaran itu harus dianggap benar dan diyakini kebenarannya sampai dengan ada suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada arah pemakzulan yang bisa dibenarkan secara konstitusional, begitu juga tidak ada arah implementasi pasal 8 yang meminta kesediaan secara sukarela kepada wakil presiden untuk mengundurkan diri pada hari ini. Itu sesuatu yang sangat a contrario, bahwa Bapak Wakil Presiden kita sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, membantu tugas Presiden Republik Indonesia. Ya, kita harus hormati itu dan kita harus memberikan kesempatan hingga 2029, dan itu silakan kalau ingin memberikan calon-calon lain nanti yang akan bermunculan, ya silakan saja, itu demokrasi. Tapi hari ini secara hukum tidak ada pembuktian yang bisa mengkhawatirkan terhadap penegakan konstitusi kita dan ketatanegaraan kita. Terima kasih. Bung Sangaji yang jarang bicara hari ini. Iya, saya berbeda pendapat ya, Mas Aiman, ya, bahwa hukum di negeri ini tidak sedang baik-baik saja, dan saya setuju dengan Prof. Denny. Satu yang paling miris di satu hari setelah kemerdekaan yang ke-81 tahun adalah ternyata kekuasaan kehakiman kita yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 ternyata juga belum merdeka sepenuhnya gitu. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan menegakkan keadilan itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya beberapa hari sebelum putusan pra-peradilan itu keluar, terbitlah SEMA, ya. Tadi sayangnya saya dipotong oleh Prof. Firmanto, yang sebenarnya kalau saya ceritakan ini tentu akan menarik dan akan menjadi bahan kajian hukum, dan biarkan masyarakat yang menilai dan biarkan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang mendengar. Tadi saya menjelaskan bahwa di KUHAP yang kedua setelah HIR, lahir KUHAP nomor 8 tahun 1981, memang sudah mulai dikenal sistem pra-peradilan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Tetapi sayangnya pra-peradilan di KUHAP yang lama itu kan memang kompetensinya terbatas dan kemudian timingnya dibatasi, ya. Begitu kita masuk di KUHAP yang baru, KUHAP nomor 20 tahun 2025, yang kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk punya ekosistem hukum pidana nasional yang jauh lebih baik, itu sebenarnya kita sudah capai. KUHP kita Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu diperjuangkan selama 60 tahun, Mas Aiman. 60 tahun bangsa Indonesia untuk punya hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht
atau KUHP Belanda. Itu 60 tahun disiapkan sejak tahun 1963 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Pak Jokowi lah yang kemudian mengesahkan undang-undang tersebut. Dan di undang-undang tersebut perspektif hukum pidana kita berubah, yaitu di pasal 53 yang ditandatangani sendiri oleh Pak Joko Widodo, ternyata hukum pidana kita bukan lagi berorientasi pada kepastian, tetapi dia berorientasi pada keadilan. Baca pasal 53 tentang pedoman pemidanaan. Ayat 2, jika terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka hakim wajib untuk mengutamakan keadilan itu sendiri. Kemudian selaras dengan itu, lahirlah KUHP. KUHP ini kan baru dibahas tahun 2012, rancangan KUHP-nya baru dibuat setelah proses perancangan KUHP nasional kita itu sudah mulai matang. Nah, sejalan dengan itu, KUHP kita sebenarnya sudah mulai mengadopsi sistem peradilan pidana kita dengan subsistem pra-peradilan, yaitu mulai ditegaskan spirit daripada hukum pidana kita adalah mencari keadilan, bukan lagi kepastian. Nah, oleh karena itu, di SEMA yang baru ini justru ada sesuatu yang sebenarnya menegaskan bahwa hukum kita akhirnya tidak lagi fair trial gitu loh. Tidak ada lagi peradilan yang fair gitu. Contohnya apa? SEMA nomor 3 tahun 2026 pada poin 3 menegaskan bahwa ketika pra-peradilan diajukan, kemudian pokok perkara mulai diperiksa atau diregister oleh jaksa penuntut umum, maka pra-peradilan tetap jalan, tetap diregistrasi, tetap diadili oleh pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili tersebut, tetapi hasil akhirnya sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung, yaitu putusannya dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut saya, SEMA ini sebenarnya menegaskan bahwa kita tidak lagi mempunyai fair trial gitu loh. Orang belum melakukan pembuktian di dalam persidangan pra-peradilan untuk mencari keadilan bagi dirinya, tetapi Mahkamah Agung sudah menentukan hasil. Seperti saya ibaratkan, ada pertandingan bola yang dilakukan antara dua klub, katakanlah seperti di Serie A Liga Italia sana yang suka ada pengaturan skor. Orang belum bertanding tapi skor akhirnya sudah ditentukan oleh yang mengatur skor. Sama seperti SEMA nomor 3 2026 ini, tersangka boleh mengajukan pra-peradilan meskipun pokok perkara sudah diregister, tetapi Mahkamah Agung sudah menentukan hasil akhirnya, yaitu dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut saya, inilah satu-satunya sistem peradilan di dunia di mana hakim sebelum menyidangkan perkara sudah menentukan hasil akhir. Anda bayangkan bahwa sistem hukum pidana nasional kita dengan keluarnya SEMA sekarang ini menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa pernyataan Prof. Denny tadi benar. Hukum kita tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi menurut saya begini, kalau kita bicara pokok perkara, ya sabar. Kita tetap akan masuk kepada pokok perkara. Kalau Andi Azwan menantang-nantang pokok perkara, tenang saja. Andi Azwan juga pada saat itu akan tetap diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan keterangan. Tidak ada masalah dengan pokok perkara. Persoalannya adalah KUHP memberikan kesempatan dulu kepada seorang tersangka untuk menggunakan hak hukumnya mencari keadilan bagi dirinya. Karena gini, kalau kita bicara kepastian, sistem peradilan pidana kita yang baru ini tidak lagi selalu harus cepat-cepat. Ya, contoh di KUHP kita yang baru, coba Prof. Firmanto bisa buka dan bisa baca. Ya, di dalam penjelasan KUHP tidak lagi dianut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Itu dianutnya di KUHP yang lama. KUHP nomor 8 tahun 1981. Dan SEMA nomor 3 2026 ini, menyandarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan itu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Masalahnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini kan undang-undang lama. KUHP-nya sudah baru. Seharusnya Mahkamah Agung menyandarkan pada hukum acara pidana yang baru. Kenapa? Karena disitulah transformasi hukum pidana nasional kita. Kalau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita yang lama, ini kan spiritnya masih penegakan hukum yang lama. Kenapa kemudian kita lebih memprioritaskan kepastian hukum tanpa kemudian kita memberi ruang kepada keadilan bagi seorang tersangka? Ini kan menegaskan bahwa Mahkamah Agung, orang belum bersidang tapi sudah menentukan hasil gitu. Makanya menurut saya Mas Aiman, SEMA ini sebenarnya tidak mencerminkan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Karena gini, pembatasan hak, saya ingin masuk ke sedikit Undang-Undang Dasar 45 ya Mas Aiman ya. Ini di sini ada dua ahli tata negara soalnya. Kalau kita bicara pembatasan hak
hak seorang tersangka katakanlah untuk mendapatkan keadilan melalui pra-peradilan. Pasal 28 huruf 28J ayat 2 yang tadi dikutip oleh ahli hukum tata negara. Ingat, setiap hak itu hanya boleh dibatasi oleh undang-undang. Di dalam hukum internasional, kita bicara HAM, itu ada dua konsep. Pertama, ada yang disebut dengan non-derogable rights, hak yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun oleh siapapun, bahkan oleh negara, seperti hak untuk memiliki keturunan, hak untuk menikah, hak untuk bebas dari perbudakan, itu tidak boleh dikurangi oleh negara. Tapi ada hak yang dibatasi memang, namanya derogable rights. Hak seorang tersangka bisa dibatasi, hak seorang terdakwa bisa dibatasi, tetapi harus dibatasi dengan undang-undang. Masalahnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan akomodasi hak kepada seorang tersangka, tetapi justru dengan SEMA Nomor 3 2026 ini, dia menggugurkan hak-hak itu. Ini kan yang juga tidak sesuai dengan prinsip konstitusi kita. Pembatasan hak itu hanya bisa dilakukan oleh undang-undang. Mahkamah Agung bukan kekuasaan yudikatif. Dia bukan kekuasaan legislatif, dia bukan pembuat undang-undang, dia pelaksana undang-undang. Kenapa DPR dan pemerintah berjuang selama bertahun-tahun untuk menghasilkan karya yang masterpiece dalam hukum pidana kita, tetapi hanya dalam hitungan hari, kemudian ini diubah oleh Mahkamah Agung. Pertanyaannya, atas dasar apa Mahkamah Agung merubah ini? Ya tentu pasti ada permintaan dari pihak sebelah. Dengan ketidakadilan yang Anda rasakan. Kami merasakan ketidakadilan itu dengan... Ada nggak perlawanan yang bisa Anda lakukan? Ya kalau dengan SEMA ini kan nggak bisa ada perlawanan, semua sudah dikunci oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? SEMA ini tidak mencerminkan rasa keadilan kepada tersangka. SEMA ini prioritasnya adalah kepada perkara pokok, yaitu pelapor. Kita tahulah SEMA ini keluar dalam momentum siapa sih yang jadi pelapor. Mungkin kalau pelapornya bukan yang punya ijazah sedang dipersoalkan, mungkin SEMA ini nggak akan keluar. Baik. Kalau ada warga negara biasa yang mengajukan prapit berkali-kali, mungkin juga SEMA ini nggak akan keluar, karena yang mengajukan ini atau yang melaporkan itu bukan hanya warga negara biasa, tetapi karena ini adalah seseorang yang pernah berkuasa di Republik ini dan anaknya hari ini ijazahnya sedang diperbincangkan itu, akhirnya keluarlah SEMA seperti ini. Dan SEMA ini keluar kan ada ceritanya. Ada tekanan-tekanan, bahkan ada yang mengirimkan surat, ada yang menekan Mahkamah Agung supaya segera memberikan kepastian. Loh, apalagi yang harus dipastikan dari KUHP kita? KUHP kita sudah jelas menegaskan bahwa pra-peradilan itu diprioritaskan. Karena itulah yang diubah dalam hukum acara pidana yang lama. Hukum pidana nasional kita udah jauh lebih progresif, tapi oleh Mahkamah Agung dikembalikan lagi kepada yang lama. Bahkan menurut saya jauh lebih kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama begitu perkara disidangkan, pokok perkara gugur. Kalau sekarang begitu perkara disidangkan ada register, boleh majukan pra-peradilan, boleh sidang, boleh datangkan ahli, boleh datangkan saksi, tapi dipastikan Anda akan kalah. Artinya orang bertanding sebelum kalah. Orang kalah sebelum bertanding, mohon maaf. Ya buat apa orang bertanding? Hasilnya udah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Mana ada peradilan begini di dunia, satu-satunya yang hanya di Indonesia. Prof. Firman, silakan. Aku ya? Terima kasih. Jadi sesungguhnya kan ini kembali lagi prejudis yang disampaikan. Dan sangat luar biasa. Maka tadi saya nggak potong lah seperti walaupun tadi saya sebenarnya mau mengatakan itu nggak benar. Tentu kan Mahkamah Agung memandang suatu aturan itu diterapkan di internal mereka kan supaya terjadi penyeragaman persepsinya seperti apa sih. Dan jangan kita juga menegasikan, menghilangkan kewenangan dari Mahkamah Agung itu juga. Kan gitu nih. Kita mau sesuai dengan hukum ya kita juga harus patuh hukum. Kan begitu. Sehingga apa? Saya melihat putusan prapit mereka aja yang kedua, yang sudah inkrah. Dikatakan bahwa pemohon prapit, Mas Roy, dan termohon itu sudah masuk di dalam pokok perkara. Dan tidak ada hak yang diabaikan di situ. Karena kewenangan pemeriksaan pokok perkara malah lebih tinggi. Kemarin mereka menyampaikan, ini cuma 7 hari loh, kita cuma 2 jam, 3 jam untuk melakukan ini dan itu. Maka gunakanlah forumnya, diberikan. Dan yang ingin saya sampaikan,
SEMA ini, ya aturan dari Mahkamah Agung ini adalah melihat sesuatu. Dia tidak ada yang dia hilangkan hak mereka, tidak ada. Silakan masukkan. Tetapi kalau dimasukkan setelah pokok perkara itu sudah dilimpahkan, maka secara prosedur tidak bisa lagi, kira-kira begitu. Karena kenapa? Forumnya sudah di pokok perkara. Sudah bertemu mereka. Buktikan di situ. Dan waktunya sangat banyak. Silakan gunakan forum itu. Tidak ada yang diabaikan haknya. Jadi dalam hal ini saya ingin sampaikan sekaligus aja nih ya, closing ya. Intinya adalah kita negara hukum ya. Saudara-saudara sekalian, kita negara hukum. Maka marilah kita berperilaku sesuai dengan hukum. Tadi sampaikan saya SP3 dan sebagainya itu produk hukum juga. Kita hormati. Kan seperti itu. Sehingga apa? Ketika memang ada persoalan dan memang ada landasan hukumnya yang mengatakan persoalan itu seperti apa, ya baru kita pakai. Selebih dan lainnya itu kan jadi prejudis, persangkaan, tuduhan. Nah itu yang kita persoalkan sekarang. Ada saudara-saudara kita yang menuduh-nuduh. Kan gitu nih, menuduh-nuduh. Sehingga kita mengatakan oke, sudah berhasil masuk ke dalam pokok perkara, persidangan. Yuk kita lihat, kita buktikan. Kan tinggal gampang. Persoalan ini kan adalah bagaimana pasalnya mengatakan, pasal 434. Kalau Anda mencemarkan nama baik orang, Anda buktikan. Kalau Anda tidak buktikan, pasal 434, Anda maka kena pidana. Sehingga apa? Ya buktikan aja. Kita tidak ada persoalan jika memang tidak terbukti. Tidak ada persoalan. Sehingga apa? Dipersoalkan masalah pasal 32, 35. Manto sebentar. Saya tadi tidak. Enggak, saya konfirmasi aja gini. Memangnya kami ini sebentar. Memangnya kami ini tidak akan masuk ke pokok perkara atau kami pernah mendeklar bahwa kami tidak akan masuk ke pokok perkara. Ingat, pokok perkara dan pra peradilan itu beda. Pokok perkara adalah tersangka hanya membela diri. Pra peradilan adalah tersangka mencari kebenaran atas penetapan tersangkanya. Itu boleh dong. Makanya diadopsi di dalam KUHP kita yang baru. Kan konsep peradilannya kan berbeda dengan objek yang berbeda gitu loh, Prof. Exactly yang Abang sampaikan itu ada di dalam putusan Prapit kedua. Hakim mengatakan bahwa ini adalah upaya, saya baca nih, membela diri dan menghindari pemeriksaan perkara pokok. Ya silakan. Tapi dibatasi. Prof, putusannya nggak begitu, Prof. Prof salah itu. Saya baca, saya nggak begitu. Saya kan dengerin dia berbicara. Hanya disebutkan begini, adalah ada pencicilan pasal, iya. Tapi juga sebenarnya begini, Masa kami saya bertanya harus kasih juga, rasio desidendi dari hakim, masa hakim mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah didalilkan oleh para pihak dalam persidangan gitu. Ini yang menurut saya adalah halusinasi bahwa seolah-olah kami diskreditkan, seolah-olah takut pokok perkara. Pokok perkara tersangka hanya membela diri terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi pra peradilan konsepnya berbeda dengan sidang pidana material karena di dalam pra peradilan itu tersangka mencari keadilan bagi dirinya melalui penetapan tersangka dan itu dibolehkan oleh undang-undang gitu loh. Kan jadi jangan dikaburkan bahwa seolah-olah dengan pra peradilan ini kami menghindari pokok perkara. Ini kan narasi yang menyesatkan publik. Tidak ada saya ini jelaskan. Dan tidak ini narasi ada yang menyesatkan saya seolah-olah kami delay terhadap pokok perkara. Undang-undang memerintahkan bahwa ketika seseorang tersangka mengajukan pra peradilan, maka pokok perkara harus menunggu. Silakan. Itu kan konsep hukum yang diadopsi dalam KUHP kita. Kenapa harus dikaburkan gitu loh? Oke, cukup. Terima kasih. Silakan. Ya. Nanti nggak. Sehingga tidak ada yang saya katakan seperti yang disampaikan beliau ini, nggak ada. Persilahkan. Tetapi uang siapa yang dipakai untuk mempersoalkan semua hal itu? Prof, jangan lagi kita hanya persoalan teknis. Ini keadilan dan kebenaran bagi seorang tersangka. Saya sampaikan SEMA ini. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak perlu ada keluar uang yang banyak, ya yang pelapor nggak perlu melaporkan perkara ini kan cukup. Makanya forumnya kan ada, ditawarkan. Gunakan. Kan gitu nih. Konsekuensinya ketika ada forumnya, membuka LP, ya, maka gunakan. negara bekerja untuk memproses itu dan ada uang yang keluar, itu konsekuensi. Saya tadi agak terkagum-kagum sama abangku ini. Dia mengatakan produk hukum pidana sekarang ini adalah produk Pak Jokowi, luar biasa. Saya apresiasi dia. Artinya Pak Jokowi itu melihat bahwa Pancasila itu harus menjadi backbone hukum kita.
Artinya apa? Ketika tidak ada bukti, jangan menuduh. Kan Prof, itu. kalau undang-undang itu Kalau ditandatangani oleh dilarikan Pak ke Jokowi, masalahan saya memiliki hak seharusnya untuk keadilan bagi mengeksaminasi tersangka juga dihargai pasal-pasal oleh yang beliau. dituduhkan sama saya. Bahwa Pokok- para tersangka pokok ini perkara sedang di situ. mengajukan permohonan pra peradilan, Nanti itu intinya juga kita harus akan dihargai tunggu. oleh beliau. Tunggu Jadi nanti jangan Tapi saya selesaiin dulu dong. membangun narasi Nggak, bahwa oke. seolah-olah dengan kami Atau biarin mengajukan dulu pra deh. peradilan ini Oke, sesuatu yang cukup Bung Sangaji, silakan. akhirnya menunda pokok Silakan. perkara. Ini kan narasi yang keliru diselesaikan. gitu. Silakan. Boleh nih? Silakan. Izin ya, Cukup ya, abangku. Oke. Jadi intinya, ya saya tidak pernah mengatakan apa yang prejudis yang disampaikan. Tidak pernah saya mengatakan itu. Tetapi yang saya sampaikan, Bob di berbagai media kan suka ngomong begitu juga. Ini kan menunda pokok perkara, lari dari pokok Bung Sangaji perkara, dah, nanti takut kan dari luar selesai perkara. nih. Udah, oke, Ini oke. kan Makasih. statementmu di sini kok berbeda dengan di media-media Oke, lain gitu loh. Oke, udah cukup ininya. Informasi udah cukup, silakan. Jangan mengaburkan sesuatu kepada publik Oke, gitu. baik, cukup. sehingga abangku, ini gue dari tadi gue panggil abangku semua nih. Sehingga Prof, abangku. sehingga abangku, Baik abangku. tolonglah. Ya, abang tadi udah pas tuh endingnya tuh. Udah keluar semanya. Ya. Artinya ketika nanti ini masuk, akan masuk juga kok ke pokok perkara. Kita berbagi kesempatan, kita menyampaikan, kita nunggu kok. Saya tanya bisa apa? Nggak bisa apa-apa, duduk doang. Tetapi ada sekarang, ada kekosongan itu diisi dengan, oh gini loh cara bacanya, tidak menghilangkan hak mereka. Tidak, silakan diperiksa. Tetapi ketika itu sudah dilimpahkan perkara pokoknya, maka hasilnya seperti itu. Pasal tadi itu SEMA 3 tadi. Sehingga yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yuk kita bikin ruang publik ini damai. Karena terlalu banyak waktu kita, terlalu banyak biaya kita habis hanya untuk mengentertain prasangka. Dan saya mengajak bagaimana kita membangun negeri ini dengan baik. Tadi disampaikan sama saudaraku juga Om Denny. Ada ketidaknyamanan, ada anggapan bahwa gimana hukum tidak baik-baik saja. Yuk kita beresin. Mengenai persoalan nanti mengenai peraturan KPU seperti apa, ya kita atur nanti, kita lihat, kita upayakan sesuai dengan mekanisme seperti apa. Apakah mau kita ikut-ikutnya? Silakan. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan kita main hakim sendiri, jangan kita menjadi hakim sendiri loh untuk persoalan tertentu yang tidak ada dasar hukumnya. Oke. Saya rasa dari saya itu. Terima kasih. Silakan Bu Mercy. Ya, terima kasih. Saya terus terang berbicara bukan sebagai orang yang sedang menyerang siapapun ya, gitu. Tapi sebagai pemilik lembaga pendidikan yang setiap hari mendidik anak-anak bahwa ijazah bukan sekedar selembar berkas. Kami mengajarkan bahwa untuk memperoleh ijazah yang sah dan setara SMA, siswa harus mengikuti dan menyelesaikan proses pendidikan yang memang ditentukan, menjalani kurikulum, memenuhi beban belajar, mengikuti evaluasi dan menyelesaikan jenjangnya. Disitulah kami menanamkan etika, moral, disiplin, dan integritas, bahwa hasil tidak boleh dipisahkan dari proses. Karena itu ketika ada kasus penyetaraan pendidikan, saya tidak ingin langsung mengatakan suratnya salah atau orangnya salah. Saya justru meminta agar prosesnya transparan. Pendidikan apa yang ditempuh, kurikulum apa yang diselesaikan, apa yang dinilai oleh tim asesor, dan atas dasar apa kemudian dinyatakan setara dengan SMA dan SMK. Kalau prosesnya memang sah, transparan, dan memenuhi aturan, saya akan menghormatinya. Tetapi sebagai pendidik, saya juga punya tanggung jawab moral untuk mengatakan bahwa kesetaraan hukum harus mempunyai makna pendidikan yang nyata. Jangan sampai anak-anak kita semua nih diberi pesan bahwa 3 tahun belajar, menyelesaikan kurikulum, memenuhi ujian, dan memperoleh ijazah melalui proses yang panjang, itu dipandang sama begitu ada seseorang yang tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan diterima memiliki pendidikan setara kelas 12 SMK. Nah, jadi intinya adalah seperti tadi bapak-bapak di depan, saya juga ingin mengajak kita semua, ayo mari kita bersatu. Artinya kita sekarang masing-masing belajar untuk lebih mengedepankan etika, moral, dan integritas. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi teladan buat anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Terima kasih. Silakan Bung Lecu. Silakan.
Kalau saya Bang Roy aja dulu lah. Bang Roy, saya tantang Prapit 100 kali. Oke Bang Roy, ya masih ingat kan bahasa saya Bang Roy? Saya tantang Prapit 100 kali ya. Oke Bang Roy? Ini orang bercanda itu ngapain dia? Oke itu dari saya. Oke, Ya. baik. Silakan Bung Roy. Oke, baik. Sebelum nanti disimpulkan, ya, saya juga hanya ingin menyampaikan saja. Kalau tadi panjang lebar Prof Denny dan juga Mbak Mercy menyampaikan, saya juga akan menyampaikan sebelum saya gambarkan dengan biasaan, imbauan saja, ya. Sido mundur ora. Wah, ya toh, gitu. Jadi kalau memang sudah terbukti nggak punya ijazah, ya, kalau kata Bang Bonato itu ijazah. Nah, kalau nggak punya ijazah, sido mundur ora. Nah, sido mundur ora. Ya, kalau malu harusnya mundur. Ya, nah, bagaikan bumi gonjang-ganjing. Kenapa nggak malu? Ya, dulu ada Petro yang sudah jelas itu palsu 99,9%. Ini palsu ini. Dok. Sekarang muncul ijazahku palsu. Rasa gelap, hidup sekar, dunia gelap. Teletabis. Ijazahku palsu. Pendidikanku nggak jelas. Main karet saja. Aku main karet ini. Di tanganku ada karet. Nah. Tapi Mas Aiman, untung hari ini nggak ada yang kemarin duduk di situ. Egalisir itu yang penting sudah dicap sama kantor pos. Egalisir. Legalisir pakai L. Egalisir. Dengarkan rekamannya. Egalisir dia ngomongnya tuh. Egalisir. Dicap di kantor pos. Wah, sementara seperti biasa para termul. Teletabis. Wah, ini. Teletabis. Termul tuh termasuk yang ngomong tuh termul. Teletabis. Termul. Ini dia ngomong nih. Teletabis. Plolo. Teletabis. Sama ini ngomongnya sama. Teletabis. Ya itu. Itulah Jadi Teletabis. Mas Aiman, sekarang ini memang dunia Teletabis. orang udah nggak kehilangan Muncul lagi. normanya lagi. Teletabis muncul lagi. Itu mulutnya bisa didiamin nggak tuh? Tuh Teletabis muncul udah lagi. jelas gak diundang ngomong terus ya. Jadi yang namanya palsu terjadi juga pada bapak dan anak Kita kembali di Indonesia bersama aja kita bapak dan anak. Pekan depan yang inilah akhir dari rakyat bersuara. Sampai jumpa. Salam. Saya yang salah, kali ini saya yang salah. Belum. Terakhir. Prof Denny belum. Saya pikir baru saya catat-catat kok udah ditutup. Beginilah, tanpa bermaksud ke pribadi ya, tapi apa boleh buat, bapak-bapak, ibu-ibu, negara hukum kita tidak sedang baik-baik saja. Ketua MK diberhentikan karena pelanggaran etika berat. Ketua KPU diberhentikan karena pelanggaran asusila. Ketua KPK yang harusnya memberantas korupsi menjadi tersangka kasus pidana. Ketua Kadipropam yang harusnya menjadi orang yang ada di depan untuk menegakkan kepolisian dituduh dengan persoalan pembunuhan. Jampitsus yang harusnya berada di depan untuk memberantas korupsi justru mengkorupsi kasus korupsi. Di Mahkamah Agung banyak sekali sekretaris Mahkamah Agung yang terjerat kasus korupsi di KPK. Jadi kalau potret ini tidak dibaca bahwa hukum kita sedang tidak sehat, saya tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Pemilu kita sudah sedemikian problematik, saya tadi katakan demokrasi dibajak duitokrasi. Dulu postulatnya yang curang tidak boleh menang. Kami yang berkontestasi, Mas Aiman yang berkontestasi, rumusnya berubah.
kalau mau menang harus pakai uang. Kita sudah sangat rusak nilai-nilai moralitas kita ketika masuk ke dalam pemilu. Pemilu kita yang harusnya adalah ginjal yang mencuci darah, dari darah kotor menjadi darah bersih, menjadi gagal ginjal pemilu kita. Peserta pemilu itu yang keluar bukan politisi-politisi bersih, tapi politisi-politisi yang bisa kemudian beli suara dan kemudian melakukan serangan-serangan fajar apapun bentuknya. Gagal ginjal pemilu kita ini yang harus kita selamatkan. Ijazah itu hanya bagian kecil dari kelihatan persoalan bagaimana etika moral kita itu tidak muncul bahkan untuk melaksanakan hal-hal administratif. Bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa menjaga pemilu yang jujur dan adil ketika presiden cawe-cawe, ketika MK diperalat untuk meloloskan anak presiden, ketika kemudian syarat umur diutak-atik, syarat pendidikan digibrankan. Karena itu dengan segala hormat, kita tidak hanya bisa berpijak kepada pergerakan langkah-langkah hukum formal saja. Kita juga harus melakukan langkah-langkah yang critical legal studies ajarkan, hukum progresif kata Pak Cipto Raharjo, melakukan gerakan-gerakan kritis sosial. Sayembara itu bisa dilihat sebagai satu cara yang barangkali tidak biasa. Tetapi itulah gerakan sosial untuk kemudian mengantisipasi hukum-hukum kita yang tidak berjalan normal. Hukum kita yang sudah koruptif, hukum kita yang sudah tidak bersandar pada keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi ada menyebutkan sedikit, ada tambah sedikit. Nggak usah. Oke, baik. Inilah akhir dari Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh